warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka yastaghfir, memohon ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 17 dan juga 18. Faqala aidan yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang di antara kamu na'amanu yang beriman, walladzina utul ilma, dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jarak untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Wabil khusus pada malam hari ini lumayan rame ya, karena tak kira paling ya setengah soft karena hujannya lumayan. Ternyata satu soft tidak cukup. Maka yang hadir pada majelis malam hari ini, insya Allah semoga termasuk yang dimudahkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Kalau Ibnul Qayyim itu menjelaskan maksudnya dimudahkan apa? Yang pertama, dimudahkan memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Memahami ilmu, mengamalkan ilmu. Karena orang yang enggak berangkat ke thalabul ilmu, maka dia kalau mau mengamalkan susah karena tidak punya ilmunya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu beliau mengatakan al-ilmu iman, ilmu itu iman, wal amal, dan amal tabi'uhu, itu makmum atau di belakangnya. Ya, jadi imamnya sinten Pak? Ilmu. Ya, paling depan ilmu, belakangnya baru ada amal-amal yang lain yang dikerjakan. Wa qala aidan, wa man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka baginya pahala fi sabilillah. Sama dengan saudara kita yang kalau di negara yang tidak merdeka pengen dapat pahala jihad fisabilillah, angkat pedang, angkat peluru ya, atau angkat peluru, angkat pistol. Kalau kula panjenengan di negara merdeka, jihadnya dengan melawan kebodohan yang ada pada diri kita. Wa qala aidan may yuridillahu bihi huwa khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ciri-cirinya yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia orang yang faqih, orang yang paham fiddin, masalah agama, dan dijadikan orang yang peduli dengan agamanya. Di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak peduli dengan agamanya sendiri.
Ada anak nggak sholat, orang tuanya itu nggak pernah negur sama sekali. Konten Pak di zaman sekarang. Itu termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan agamanya. Kenapa? Karena dia tidak paham dengan agamanya sendiri. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitanu fil bahr. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Wa inna talibal ilmi, dan bagi para penuntut ilmu, yastaghfir, akan dimohonkan ampunan oleh dua makhluk Allah. Yang pertama semut-semut di dalam lubang, yang kedua ikan-ikan fil bahr, ikan-ikan di dalam lautan. Dalam hadis yang lain fi malaikatihi, dan juga didoakan ampunan oleh para malaikat. Jamaah rahmatullah, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk tholabul ilmi, untuk berjihad melawan kebodohan kita sendiri. Salam dan salam kita haturkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yang semoga seluruh yang hadir pada malam hari ini termasuk orang-orang yang diberikan puncak kenikmatan surga, yakni melihat wajah Allah, melihat wajahnya Allah. Yang kedua bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi rahasia di balik sholat malam, ya, atau rahasia sholat tahajud. Untuk ini ada beberapa mahasiswa, nanti kalau mau materinya bisa saya kirim saja, ya, jadi biar nyatetnya mudah. Yang pertama kita ulangi dulu beberapa yang kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, sholat tahajud akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilah." Dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah nafilah tambahan. Jadi sholat tahajud menika termasuk ibadah tambahan. Yang pokok nopo? Sholat 5 waktu. Nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmudan. Dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji di sisinya. Mahmudan. Saya punya beberapa teman namanya Mahmudah. Maknanya terpuji, menjadi orang yang terpuji. Kalau di sini tempat yang terpuji. Imam Al-Qurtubi beliau menjelaskan dalam ayat ini keutamaan besar dari sholat tahajud. Di antaranya adalah akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sholat tahajud menika istimewa. Ya, kemarin sudah kita bahas. Yang kedua, kemarin juga kita sudah bahas, orang yang sholat tahajud menika termasuk ciri-ciri orang yang beriman dan imannya sungguh-sungguh kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal kajian yang sudah saya bacakan tadi, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka beristighfar kepada Allah. Mereka yang bangun di waktu malam dan istighfar, memohon ampunan kepada Allah di waktu malam itu adalah orang-orang yang beriman dan sungguh-sungguh imannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, nah ini simpulan aja. Kemarin kita sudah membahas juga orang-orang yang beriman, mereka bangun di sepertiga malam dengan rasa khauf wa tama'an. Allah sebutkan dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16,
tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Nah, ini perumpamaan bagus, Pak. Kenapa? Karena orang tidur itu paling afdol miringnya ke sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kalau dari ilmu kedokteran itu lambungnya itu mengkurep istilahnya, dan lambungnya tidak bekerja ketika kita tidur miring ke sebelah kanan. Kalau tidurnya miring ke sebelah kiri, apalagi panjenengan sebelum tidur kok makan protein, Pak, yang mencernanya lama, nah itu kita tidur tapi tubuh kita belum tidur, tetap beroperasi. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah, ya, yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah khaufan wa tama'an, dengan rasa takut kepada Allah, wa tama'an, dan berharap kepada Allah. Nah, ini salah satu, kalau kita pengen khusyuk harus ada dua. Yang pertama takut, yang kedua penuh harap. Kebanyakan manusia itu adanya adalah penuh harap. Pas ada hajat lindungo tenanan. Okay. Kalau yang di dalam ayat ini disebutkan, ini orangnya tidak ada hajat khusus yang mendesak. Tidak ada hajat khusus yang mendesak. Di lanjutan ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, serta mereka menafkahkan rizki yang telah kami berikan pada mereka. Artinya orang yang bangun sholat malam ini dia memberikan rezeki, artinya tidak dalam kondisi kekurangan harta, tidak mendesak intinya. Okay. Nah, kebanyakan dari manusia mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Allah ketika ada hajat. Tetapi kenapa mereka tidak khusyuk di dalam doa dan ibadahnya? Karena tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut di dalam hatinya. Nek ada rasa takut, ada rasa penuh harap kepada Allah, nggih, minta ampunan, tapi juga minta hajat kepada Allah, digabungkan. Maka keduanya ini akan menjadi khusyuk. Saya beberapa kali menjumpai, ya, kalau di Borobudur mungkin nggak banyak ya, kalau di daerah perkotaan itu banyak orang-orang yang sudah hijrah, wajahnya tatonan, nggih. Sampai mungkin matanya pun ditato, Pak. Itu kalau ngimami sholat, Pak, ternyata hafal Qur'annya lumayan, Pak. Bacaannya juga bagus. Sholat khusyuk, kenapa? Karena mereka punya rasa khauf dari masa lalunya, menyesal, takut kalau Allah nanti mengazab dirinya dikarenakan dosanya dulu. Dia punya rasa takut, tapi dia juga punya rasa harap. Harapannya apa? Menjadi lebih baik. Digabungkan, wah, khusyuknya luar biasa. Sedangkan orang yang biasa itu harapnya biasanya tinggi, ning rasa takutnya yang kurang tinggi. Serta mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Hasan Al-Basri menafsirkan ayat ini. Ayat ini menggambarkan kesungguhan orang yang beriman kepada Allah dengan meninggalkan tempat tidur mereka di malam hari untuk berdoa kepada Allah, sedangkan dirinya dalam keadaan mampu, dalam keadaan tidak mendesak menginginkan sesuatu. Nek kebanyakan orang kan sholat sunnahnya ditambahi, nek pas waktu ada apa, Pak? Ada keinginan. Ya, sing anak-anak muda ya ini pas waktu mau ketemu jodone ya misal, wah lindungo tenanan, Pak, wah sholat tahajud itu sewengi ra leren iku. Nah iki tenan ora, iki jodone tenan ora, dilamar ditampa, wah lindungo tenanan, Pak. Ada rasa harap tapi rasa takutnya yang belum. Nah, lanjut. Kemudian Quran surat Muzammil ayat 1 sampai 4. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit saja darinya. Makna illa qalil di sini adalah tidak boleh kula panjenengan le sholat malam itu full.
Nggih. Nisfahu awingkus minhu qalila. Separuhnya saja atau kurangi dari separuhnya itu. Atau mungkin seperti 3, ya sepertiga. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil ketika sholat malam tersebut. Okay. Dalam Quran surah Muzammil ayat 1 sampai 4 ada berapa yang bisa kita ambil. Yang pertama, ini adalah ayat pertama kali Allah memerintahkan Kanjeng Nabi untuk melaksanakan sholat malam. Perintah pertama, Kanjeng Nabi diperintahkan sholat malam. Yang kedua, dalam ayat ini kita tidak diperbolehkan, Pak, malam hari tidak istirahat. Nah, ini dalam bab yang lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin, saya lupa kalau tidak salah bab yang ke-5 atau yang ke-6. Ada cerita 3 orang mendatangi Kanjeng Nabi. Yang pertama mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak mau nikah, ya, karena menikah itu mengganggu saya ibadah itu, Pak. Padahal itu salah nopo betul, Pak? Salah. Bangun tidur melihat wajah suami istrinya sudah pahala nih, okay? Setara dengan sholat duha. Wah, kan luar biasa. Belum yang lain. Yang pertama. Yang kedua, laki-laki yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak mau di siang hari itu berbuka. Saya mau puasa setiap hari. Kemudian yang ketiga, saya tidak mau tidur di malam hari. Setiap malam saya mau bangun untuk mengerjakan sholat. Semalam sholat. Maka Kanjeng Nabi memberikan nasihat beliau untuk ketiga orang tersebut. Okay. Beliau menegaskan, saya itu Nabi dan saya menikah. Oke, Nabi newe apa? Menikah. Maka ada hadis, siapa yang tidak menikah maka dia tidak mengikuti sunnahku. Karena tidak mau, ya, tidak menikahnya ini karena memang enggak mau. Untuk menjawab orang ini, saya Nabi, saya menikah. Saya Nabi, saya juga berbuka. Ya, bahkan banyak bukanya daripada puasanya. Dan saya Nabi, tapi saya juga tidur di malam hari. Nah, itu diambil dari Quran surah Muzammil menika, itu bangunlah di malam hari sedikit saja darinya, separuh atau kurangi dari itu, okay. Atau sepertiga malamnya digunakan untuk tahajud kepada Allah. Kemudian bacalah warattilil Qur'ana tartila, bacalah dengan tartil. Bacanya, makna tartil menika bacanya pelan-pelan. Salat malam, panjenengan yang punya hafalan, oh mantap ini. Okay. Kalau mboten pripun Ustaz, ya kulhu mboten napa-napa, ya. Diulang-ulang enggak apa-apa, tapi bacanya pelan-pelan. Nggih, pelan-pelan. Karena pada malam hari itu ada satu hal yang tidak akan kita dapatkan di waktu yang lain. Beda dengan di pagi maupun di siang. Pagi sudah duha sama siang sore itu beda. Menurut Ibnu Katsir, beliau juga menambahkan perintah sholat di malam hari ini menyiapkan Nabi untuk dakwah yang lebih luas dan juga menguatkan ruhnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menguatkan dakwah Kanjeng Nabi, wabil khusus ruhnya Kanjeng Nabi, ruhaninya itu biar tambah mantap. Maka dari penjelasan Ibnu Katsir, beda jiwa orang yang sholat dengan yang tidak, ya. Ruhaninya rasanya akan sangat berbeda. Lanjut. Dalam Quran surah Muzammil ayat yang ke-6, inna nasi'atal laili hiya ashaddu wada'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan daripada di waktu-waktu yang lain. Jadi di malam hari itu bacaan Qur'annya lebih berkesan, kata Allah, dan lebih khusyuk kita sholatnya. Imam At-Tabrani beliau menegaskan di sepertiga malam adalah waktu yang paling baik
untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, karena hati dan juga pikirannya jauh dari gangguan dan kegelisahan. Kalau kula panjenengan le ndonga maghrib ngeten iki, nah ini sudah sisa-sisa tenaga gitu Pak. Kerja tadi udah kerja, ada yang tadi kena marah orang lain misal ya, ada yang apes, macam-macam lah. Makanya satu hari ini pikiran kita sudah bertumpuk banyak hal. Maka secara hati dan pikiran tidak tenang. Yang tenang itu nggih paling afdal bangun tidur. Bangun tidur. Karena di waktu itu adalah lebih tepat untuk khusyuk dan lebih berkesan. Lebih tepat waktu untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, nah yang ini kemarin sudah kita bahas, sholat sunnah itu lebih utama adalah sholat tahajud daripada sholat sunnah yang lain. Atau sholat sunnah yang paling utama, yang paling afdal adalah sholat tahajud. Sebagaimana dalam hadis surat Muslim, afdalus sholat ba'dal maktubati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat lail atau sholat malam. Jadi yang paling afdal sholat malamnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat tahajud teramat sangat besar dibandingkan sholat sunnah yang lainnya. Oke. Pendapat dari Imam Nawawi. Jadi sholat tahajud itu keutamaannya jauh lebih besar daripada yang lain, bahkan dibanding dengan sholat duha sekalipun. Oke. Kemudian yang ketujuh, orang yang sholat di waktu malam hari, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, dan disebabkan karena sholatnya di sepertiga malam itu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi nomor 2485, an Abdillah bin Salam, dari Abdillah bin Salam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Tali silaturahim di dalam hadis ini yang paling afdal itu kepada sanak saudara kita. Nggih, karena nyuwun sewu kadang ada, apalagi anak zaman sekarang Pak, wong enggak tahu saudaranya yang mana. Saya pernah di sekolah niku melerai dua anak berkelahi, orang tuanya datang ke sekolah, orang tuanya niku keluarga dekat Pak, tapi anaknya sama sekali tidak tahu. Okay. Kalau nggak salah itu bahkan orang tuanya kakak beradik. Jadi saking cedake iso-isoe orang kenal anaknya kan sak sekolahan padahal. Ya. Nah itu bukti anak sekarang. Wasilul arham, sambung tali silaturahim, wasalu bil lail, dan sholatlah di malam hari, wan nasu niyam, ketika para manusia itu dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan keselamatan. Di sini yang dimasukkan ke dalam surga, yang pertama orang yang gemar menyebarkan salam, yang kedua memberikan makan, yang ketiga menyambung tali silaturahim, yang keempat sholat di malam hari, ya, akan dimasukkan ke dalam surga dengan keselamatan. Selanjutnya, sholat di sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Paling mustajab. Kalau di pertemuan kemarin sudah kita bahas, waktu malam tersebut Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ya, hadisnya hampir mirip. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 757,
An Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil laili la sa'ah. Sesungguhnya di malam hari itu terdapat satu waktu, la yuwafiquha 'abdu muslim, tidaklah seorang muslim memohon kebaikan kepada Allah, yas'alullaha khairan min amri dunya wa akhirah. Kemudian dia memohon tentang perkara dunia maupun perkara akhirat. Illa a'tahu iya, melainkan doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki pripun niki? Kula nderek karena sudah salat nggih. Bagi yang sudah. Pripun Ustaz? Lanjut. Berapa menit lagi? Jam 7. Oh ya. Jam 7. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa pada waktu sepertiga malam tersebut, apabila seorang muslim dia berdoa kepada Allah, yang pertama masalah dunia, yang kedua masalah akhirat. Nah, kadang Bapak Ibu sering sekali, saya pribadi sering nek ndonga masalah donya iki ra tau kelewat. Nah, nek donya iki ra tau napa? Kelewat. Oh, mesti niku. Tapi nek masalah akhirat kadang kita lupa ya. Maka jamaah rahmatullah, kita tetap berdoa kepada Allah. Ya. Contoh ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal tobat sebelum mau datang. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunan setelah kita meninggal dunia. Mohon ampun ketika mau datang. Minta doa ketika nanti di alam kubur ya. Minta doa supaya nanti tidak ketemu dengan Masihid Dajjal. Minta doa kepada Allah supaya diberikan kemudahan besok pada yaumul hisab ya. Minta doa diselamatkan dari siksa neraka dan seterusnya. Nah, kadang kita sok lupa. Nek dunya itu saya pribadi ora tahu lewat, Pak. Mesti terselesip. Tapi jamaah rahmatullah, tetap kita berdoa pada Allah walaupun tidak harus secara rinci. Tidak harus secara rinci. Tokoh yang simpel-simpel saja. Saya pernah mendapati sebuah cerita antara, kalau enggak Hasan Husain, saya lupa. Putranya Ali bin Abi itu lendungo rinci, Pak. Sama Ali ditegur. Kalau doa seperti itu ya bagus, tetapi itu terlalu mengatur Gusti Allah. Jadi lendungo rinci tenan. Nggih. Terlalu mengatur. Karena lendungo itu minta istananya gini-gini, warnanya gini-gini. Wah. Itu toko minta saja supaya dimasukkan ke dalam surga. Allah sudah tahu isi hatinya. Tapi niku bagus karena enggak lupa doa masalah akhirat, Pak. Niku. Kemudian lanjut yang ke-9. Orang yang sholat di malam hari menunjukkan kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk Kanjeng Nabi sendiri, beliau juga melaksanakan sholat tahajud. An Aisyah radhiyallahu an qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafarratta qadamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, beliau biasa sholat sampai kedua kakinya Pak? Bengkak-bengkak. Nggih. Nah, ini tentu levelnya Kanjeng Nabi itu nggih luar biasa. Nggih. Saya pernah mendapati dalam hadis yang lain, kalau nggak salah yang tanya juga Ibunda Aisyah, kenapa kok engkau sholatnya sebegitunya sampai kakinya bengkak? Bukankah sudah dijamin masuk surga? Jawabannya, ya karena saya ingin dekat kepada Allah. Nah, Kanjeng Nabi mun ngoten, Pak. Padahal pun dijamin Pak? Masuk surga sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Umar bin Khattab juga pernah menegur salah seseorang sahabat itu karena
dirinya sangat gemuk sekali. Jadi bahkan dalam cerita itu dikatakan berapa lipatan perutnya. Jadi wetenge iki nganti lipatannya orang ming 1 2, ini beberapa. Saya lupa jumlah lipatannya. Ya intinya kurangilah makanmu, ya perbanyak olahraga supaya engkau bisa khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Ya. Gimana mau berdiri untuk sholat? Wong kayak berat badannya saja sangat, nah itu ya wis over sekali, ya over sekali. Saya pernah membahas dari ilmiah, guys, dari sisi ilmiah. Kanjeng Nabi itu tinggi badan dan berat badannya itu optimal. Orang yang berat badannya optimal itu kok le sholat tahajud nyuwun sewu sampai kakinya bengkak, itu berarti berdirinya sangat luar biasa. Kalau mungkin berat badannya lebih lah sampai bengkak, beda sama orang yang optimal kok kakinya sampai bengkak. Ada seorang sahabat, kalau nggak salah itu Ibnu Mas'ud, kalau nggak salah nih, karena saya agak lupa. Ketika Nabi sholat malam, Pak, niku nderek sholat. Nanti teko pengen melu, nderek Kanjeng Nabi sholat. Awalnya beliau sholat jamaah di sisi kiri Nabi, sama Nabi digeser sebelah kanan. Yang dibaca pertama surat Al-Baqarah. Kok rampung, Pak? Sampai ayat yang terakhir. Begitu sudah selesai ayat yang terakhir, sahabat itu bercerita, saya kira setelah ini Kanjeng Nabi akan ruku. Ternyata lanjut, Pak. Alif Lam Mim. Ya. Lanjut Ali Imran. Waduh. Nggak usah diteruskan. Tekan mriki we kula panjenengan kira-kira sudah tahu. Dan Nabi itu kalau membaca Quran, wa idza Qur'anan tartila, bacanya pelan-pelan, tidak sing buanter. Saya seumur hidup saya baru 2 kali sholat yang suratnya panjang, itu baru 2. Yang pertama di salah satu masjid Jogja, saya lupa namanya, di dekat lapangan utama lah, itu ada masjid sing kita masuk harus cuci kaki dulu. Namanya masjid apa nih, Pak? Supeng. Wah niku lama, Pak, temriko. Saya sholat tarawih dari habis isya sampai jam 12. Kebetulan saya saking semangatnya pas waktu itu berdiri persis di belakang imam. Tak kira sholat ya biasa mawon. Tekan jam 12, Pak. Sampai jam 12. Satu rakaat 1 surat. Nah, surat pertama waktu itu saya masih ingat betul, Quran surat Maryam. Waduh, surat pertama napa, Pak? Maryam. Ini pas waktu Ramadan. Nah, yang kedua pas waktu di pondok, itu ada ustadz yang sempat ngimami pakai Al-Baqarah full, tapi dibagi beberapa. Enggak satu rakaat nggih, dibagi. Wah, niku pun kakinya itu udah enggak kerasa, nggih. Sampai istilah ngantuk itu sudah lewat, Pak. Jadi ngantuk wis nganti iki ngantuk pono-pono, tidur apa enggak itu sudah enggak paham. Nah, karena memang belum levelnya. Belum levelnya. Nah, ustadz saya Masya Allah, dan beliau membaca lama. Nah, Kanjeng Nabi mawon, beliau taqarrub ilallah di sepertiga malam, mendekatkan diri pada Allah di sepertiga malamnya, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang azilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa as-sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Hina yabqa thuluthul lail akhir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yad'uni fa astajib." Siapa yang berdoa padaku akan aku kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni faghfirlahu. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku akan aku ampunkan dosa-dosanya. Maka jamaah rahimakumullah, 2 hadis tersebut menunjukkan bahwa kesungguhan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah salah satunya adalah dengan sholat tahajud.
Saya pernah ngisi materi ini di pondok. Terus ada salah satu santri yang bertanya, Ustadz, saya punya teman. Nah, ini beliau ngomong ke koncone. Teman saya itu sholat tahajudnya luar biasa, tetapi kata-katanya kasar. Gitu. Pokoknya jeleknya terus disebutin semua. Eleke ditoke kabeh. Lah niku gimana? Apakah dia dekat sama Allah atau enggak? Maka saya jawab pakai ayat yang 2 pertemuan yang lalu pernah kita bahas. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sungguhnya orang-orang munafik itu mencoba menipu Allah. Ya. Wa aqimus shalah qamu, dan ketika mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malasan. La yadhkurunallaha illa qalil, dan mereka tidak berzikir mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Kadang ada yang bertanya begitu, Pak. Di Muntilan pas kajian akbar itu pernah ada yang tanya, saya punya teman gini-gini, sholat tahajud tiap malam, Pak. Tiap malam, bahkan nge-share WA. WA-nya Japri ya kan, sholat malam. Ya bagus saja. Terus beliau menyimpulkan, tapi orangnya itu sombong luar biasa. Sebenarnya yang seperti itu sudah selangkah lebih baik, karena tubuhnya sudah ibadah, tinggal hatinya saja yang bisa diikutkan ibadah. Oke, mungkin itu jamaah rahmatullah. Masih ada beberapa sebenarnya, tapi kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Niki sudah sholat isya semua nopo dereng niki? Sudah nggih. Nah, barangkali ada yang belum, nanti bisa sholat terlebih dahulu. Sekian yang dapat kami sampaikan, banyak salah dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau diakhiri doa mboten napa-napa nggih. Kita berdoa pada Allah di waktu yang mustajab ini, karena Allah turunkan rahmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami umur yang berkah bermanfaat ya Allah. Berikanlah sisa umur kami ini menjadi usia yang berat untuk amal timbangan kami di akhirat nanti ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari perbuatan yang sia-sia. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah pada kami rizki yang berkah barokah ya Allah. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsanana wa nawir qulubana wa wasi' amalana wa wasi' ma razaqtana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kepada kami ampunanmu ya Allah. Berikanlah kepada kami taubat-taubat yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya Allah, yang akan meneruskan doa-doa kami kepadamu ya Allah, yang akan meneruskan sujud-sujud kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah anak-anak kami ya Allah, perbaiki akhlak dan juga budi pekertinya ya Allah, dan juga perbaiki umat ini melalui mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian yang dapat kami sampaikan, pasti banyak kurang dan salahnya itu dari kami pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada baik dan benarnya itu datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian menwal qalam ya misrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.